Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang asuransi syariah dengan kelompok yang beranggotakan Fitri Rizkiana, NIM 1264062011012, Zakina Lailia Husna, NIM 1264062011020, Alfi Rohmatia, NIM 1264062011039. Baik, materi yang pertama adalah definisi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan sesuai syariat Islam. Untuk materi yang kedua adalah konsep dasar asuransi syariah. Beberapa yang mendasari konsep asuransi syariah yaitu dengan unsur tolong-menolong dengan dana tabaru yang memungkinkan dana tersebut yang telah dipinjamkan kepada peserta tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, dana yang disetorkan oleh peserta tidak akan hangus jika masa tanggungan habis dan akan dikembalikan. Semua prosedur asuransi dilandasi akad yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi yang perlu kita ketahui ada 6, yakni yang pertama, kepentingan untuk diasuransikan, yaitu seseorang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum, serta masuk dalam kategori yang layak. Contohnya, hubungan keluarga seperti suami, istri, anak, ayah, atau ibu. Hubungan bisnis seperti kreditur dengan debitur, perusahaan dengan orang yang penting di perusahaan. Yang kedua ada itikat yang baik, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta-fakta material mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Yang ketiga ada kausa proksimal, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Yang keempat ada ganti rugi, suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima ada pengalihan hak atau perwalian, yaitu pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang terakhir ada kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang keempat ada perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan yang paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi syariah memiliki konsep pengelolaan sharing risk, sedangkan asuransi konvensional transfer risk. Selain itu, juga ada perbedaan yang mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Salah satunya adalah asuransi syariah memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan pengawas syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional. Selanjutnya jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi berdasarkan pengelolaan dana. A. Asuransi syariah, yaitu usaha untuk saling melindungi di antara sejumlah pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai dengan syariat Islam. B. Asuransi konvensional,
adalah produk asuransi dengan prinsip jual beli resiko. Yang kedua, asuransi berdasarkan tujuan operasional. A. Asuransi komersial, yaitu asuransi yang bertujuan memperoleh keuntungan bagi pemegang saham. Asuransi jenis ini dilakukan oleh perusahaan asuransi swasta nasional. Perusahaan swasta bekerja sama antara nasional dan luar negeri ataupun perusahaan negara atau BUMN. Selanjutnya, asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Contoh, tabungan dan asuransi pegawai negeri atau TASPEN, asuransi kecelakaan lalu lintas, asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga, asuransi berdasarkan jenis asuransi. A. Asuransi jiwa merupakan asuransi dengan objek pertanggungan berupa orang dan yang dipertanggungkan adalah kehidupan seseorang. Asuransi jiwa bertujuan menanggung kerugian finansial tak terduga dikarenakan meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Yang B. Asuransi umum, yaitu memberikan jaminan terhadap kerugian yang terjadi pada harta benda, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, serta memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian. Bentuk asuransi umum antara lain asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, pengangkutan, perjalanan, tanggung jawab hukum pihak ketiga, mesin, dan berbagai risiko kerugian aset lainnya. Pembahasan terakhir, kendala pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah. Minimnya informasi tentang keunggulan produk syariah, sehingga masyarakat lebih memilih asuransi konvensional. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang profesional. Perkembangan asuransi syariah tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia asuransi syariah yang berkualitas. Ketiga, keterbatasan modal. Rendahnya dana yang membackup perusahaan asuransi syariah, promosi dan edukasi pasar yang relatif belum dilakukan secara efektif. Keempat, dukungan pemerintah belum memadai. Kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh berbagai pihak, terutama pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini adalah asuransi syariah merupakan usaha tolong-menolong dalam bentuk investasi yang memberikan pola pengembalian melalui akad sesuai syariat Islam. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah, peran dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.